tokoh pemuda, dan ya, mungkin ada perangkat-perangkat desa di sini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teristimewa untuk Mas Widi, Agung Sedayu Widi yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan ini, yang tidak henti-hentinya dari awal puasa sampai hari ini terus-menerus menggalang kepedulian kita semua kepada sesama kita. Nah, kepada adik-adik, anak-anak sekalian, saya menyampaikan terima kasih ya sudah hadir. Ini kecil-kecil ini, mungkin seusia anaknya anak saya. Ada anak saya yang sudah usia 5-6 tahun itu, ya sudah aktif seperti mereka. Mudah-mudahan keberadaan anak-anak kita di sini menjadi satu momentum untuk mendapatkan manfaat dari pertemuan kita. Perkenalkan, nama saya Wilson Nalingsi. Sampai saat ini sudah jalan 16 tahun saya dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Apa itu Pewarta Warga Indonesia? Mungkin nanti kita coba berkenalan lebih lanjut. Namun saya ingin memperkenalkan beberapa pengurus yang bisa hadir. Ya, dari sekian puluh pengurus di Dewan Pengurus Nasional, saya sebagai Ketua Umum, dan yang hadir di sini ada Ibu Wina. Minta tolong Ibu, mungkin biar ibu-ibu yang sana bisa lihat, ya. Ibu Wina salah satu pengurus kita di tingkat nasional sebagai ya apa namanya itu ya yang menyediakan akomodasi lah untuk kegiatan-kegiatan sebagai bendahara. Kebetulan yang bisa hadir juga ada Alfred yang pakai kamera dan pakai lampu ini, namanya Alfred Mauri. Dia jauh dari Talaut yang dekat dengan Filipina. Jadi kalau kita selalu mendengar dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, nah dia ini salah satu yang dari perbatasan. Nah, kebetulan dia membintangi film Kurcaci, ya, Kurcaci yang tampil di televisi yang disukai oleh anak-anak. Jadi walaupun kecil begitu, tapi usianya sudah hampir 30 tahun. Nah, itulah kelebihan dia sebagai orang yang ya kelebihannya kecil tapi luar biasa. Kecil kaderawi, karena banyak membintangi acara-acara komedi, karena memang orangnya agak lucu. Ya, ada salam dari kawan-kawan pengurus. Saya perlu sebutkan, salah satunya adalah Pak Raja Sabta Oktohari, atau saya selalu singkat RSO. Beliau ini adalah anaknya Pak Oso Usman Sabta Odang, yang mantan ketua DPD RI, yang sekarang juga masih memimpin Partai Hanura. Nah, Pak Oktohari ini salah satu pembina di kepengurusan DPWI Nasional dan berkenan untuk bantu kita pada acara ini. Jadi beliau mendukung dan menyampaikan salam hormat untuk kita semua, terutama pada Pak Kiai, tokoh masyarakat, penyelenggara, panitia kegiatan ini. Juga salam dari Ibu Maya Rumantir. Ini kalau ibu-ibu yang ya remajanya di tahun 70-an, 80-an pasti kenal Ibu Maya Rumantir, penyanyi
favorit, salah satu penyanyi pop Indonesia favorit masa lalu. Nah, beliau juga merupakan pengurus di kepengurusan PPWI Nasional sebagai Ketua Dewan Penasihat. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa seharusnya seyogyanya pada kesempatan ini bisa hadir Brigjen Pol Dr. Ya, sudah dokter lagi, Victor Budiadi, ahli kebidanan dan juga ahli narkoba. Sayang sekali memang pada kesempatan ini beliau sibuk karena juga menjadi pengurus organisasi tenis meja Indonesia. Jadi beliau mohon maaf untuk kalau tidak bisa hadir. Biasanya pada acara-acara seperti ini saya ajak beliau untuk memperkenalkan pada anak-anak, terutama remaja, tentang bahaya narkotika. Pada ini belum sempat hadir, mudah-mudahan kita bisa jadwalkan ke depannya. Banyak lagi sebenarnya pengurus yang bisa saya sampaikan, tapi itu kira-kira yang cukup penting untuk saya sampaikan karena beliau yang pesan untuk disampaikan. Dan selanjutnya mungkin saya bicara soal PPWI dulu. Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Sekilas karena pasti akan teringat soal kewartawanan, wartawan. Tidak salah. Nah, jadi pewarta warga itu adalah salah satu terminologi yang kita gunakan untuk seorang wartawan warga, wartawan masyarakat. Artinya komunitas yang kumpul di PPWI itu adalah wartawan, tetapi tidak perlu atau tidak harus meninggalkan pekerjaan utamanya. Jadi kalau dia sebagai dokter tidak perlu berhenti jadi dokter dan menjadi wartawan. Kalau dia seorang polisi, dia seorang tentara, dia seorang petani, dia seorang seniman, dia tetap dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi dalam kegiatan sehari-hari dia bisa mempublikasikan segala informasi yang dia lihat, yang dia dapatkan, yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia pikirkan, dia tulis atau mungkin dia foto. Misalnya seperti Alfred, dia pakai di kamera, ya. Ada juga abang-abang kita, ada ibu juga yang mengabadikan kegiatan hari ini. Nah, itu nanti di-upload ke media-media, baik itu media cetak, media elektronik seperti televisi mungkin, dan yang paling banyak tentu media-media sosial, termasuk media sosial audio visual seperti Vimo, ada juga Twitter, ada YouTube dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya bahwa ibu dan bapak yang mengabadikan kegiatan ini tidaklah mencari hidup dari sana, tapi ada pekerjaan-pekerjaan masing-masing yang selama ini digeluti. Itulah sebabnya kita namakan sebagai pewarta warga. Ada orang yang memanfaatkan waktunya, tenaganya, pikirannya, fasilitas yang ada untuk mengabadikan, mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, kemudian mengolah informasi dan mempublikasikan informasi. Nah, kegiatan 4 hal ini adalah kegiatannya wartawan. Dia kumpulkan informasi, dia wawancara orang, kemudian dia tulis, dia simpan, dan dia nanti olah menjadi sebuah artikel, terus yang terakhir dipublikasikan, diunggah ke media-media. Nah, itulah pewarta warga. Nah, apa manfaatnya? Tentu saja apa yang kita bicarakan, atau kita lakukan, kita adarakan hari ini hanya kita yang tahu yang hadir di sini. Tetapi kegiatan ini bisa diketahui oleh orang Amerika saat ini juga, oleh
orang di Papua saat ini juga, oleh orang Aceh saat ini juga, di Timur Tengah dan seterusnya. Kenapa? Karena kegiatan kita yang tadi merekam, mengabadikan, mendokumentasikan, dan kita publikasikan. Ya, apalagi dengan fasilitas teknologi informasi sekarang yang sangat mendukung. Nah, manfaatnya adalah orang-orang di luar sana tahu bahwa kita ada kegiatan seperti itu. Ada informasi dari Pak Widi tadi, Mas Widi yang mengatakan bahwa kita ada sekian orang belum punya KTP, belum punya bahkan wilayah ini masih zonasi, belum punya RT RW dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu setelah dipublikasikan nanti ternyata dibaca oleh atau dilihat oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah ke istana gitu. Tapi kita cukup mempublikasikan. Ternyata ada orang yang peduli, dia kirim ke istana dan istana kelihatan, oh ini penting sekali. Warga saya kok bisa teraniaya begini, apalagi menjelang 2024 ya. Nah, ini ada suara di sini. Nah, itu targetnya kan. Jadi inilah salah satu cara yang menurut kita paling efektif untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kebutuhan dan ya keperluan kita. Selanjutnya, ya dari kegiatan kita mewarta warga ini, kita juga menginspirasi orang lain. Ya ternyata ada orang-orang yang sedang bersedih hati dan sebagainya. Ketika melihat kita di tempat ini melaksanakan kegiatan dengan senang hati, sukacita dan sebagainya, dengan silaturahmi yang baik, salam-salaman, saling berbagi, akhirnya mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita saling memotivasi dengan warga kita yang lain di luar sana dengan mengabadikan dan mempublikasikan kegiatan yang kita lakukan, terutama kegiatan-kegiatan yang baik. Dan yang ketiga, tentu saja hal ini akan menjadi salah satu ya kalau kata orang itu sebagai ajang pencitraan, tapi bukan pencitraan supaya orang melihat kita sebagai sesuatu yang baik. Tapi saya orang mengetahui bahwa ya kita itu punya pemikiran yang bagus, kita punya talenta, kita punya kemampuan. Nah, ketika orang tahu ya mungkin ada ya katakan ada perusahaan di luar sana yang butuh talenta kita, kayaknya ibu ini bagus ini buat video, ibu ini bagus untuk diberi tugas tambahan mengedit video. Akhirnya ibu mungkin dicari-cari oleh dia, dicarinya ke Facebook dan sebagainya, kemudian dikontak melalui Pak Kiai, Pak Widi. Itu ibu yang kemarin upload fotonya itu namanya videonya bagus sekali itu. Gimana alamatnya? Akhirnya dicari, ketemulah ibu itu dan ya katakanlah dipekerjakan ya atau diberikan kesempatan untuk berkarya. Nah ini kan salah satu hikmah manfaat dari apa yang kita sebut dengan pewarta warga atau pewarta warga. Saya mendorong kita semua untuk melakukan hal ini dalam rangka memberdayakan diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa kita sendiri. Nah dengan demikian maka segala persoalan yang ada di lingkungan kita yang selama ini tidak bisa kita sampaikan ke pejabat-pejabat, akhirnya secara langsung maupun tidak langsung dia bisa tersampaikan dengan pola-pola yang kita gunakan. Amin. Nah, untuk itu maka kita perlu berlatih, kita perlu latihan supaya
hasil foto kita bagus, hasil video rekaman kita bagus, tentu kita perlu latihan. Apalagi kalau soal tulis menulis, tentu walaupun kita sudah tamat SMA bahkan sudah perguruan tinggi, tapi kemampuan menulis kita seperti wartawan itu masih di bawah, sehingga kita perlu belajar. Nah, itulah manfaatnya BPWI ada. BPWI bertugas untuk melatih, meningkatkan kemampuan warga melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik warga, tanpa harus Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak kita meninggalkan sekolah kemudian jadi wartawan. Ya, dia belajar, akhirnya menjadi pewarta warga yang handal. Syukur-syukur nanti kemampuannya menulis itu menjadi sumber penghasilan kemudian hari. Ketika tulisannya yang bagus-bagus sudah banyak, tinggal dikumpulkan, kemudian dijual. Ya, bisa jadi sumber penghasilan. Nah, selama ini kita melakukan kegiatan pelatihan jurnalistik dan kita sudah melatih ribuan orang, ya nggak bisa terhitung. Ribuan orang kita latih, baik itu di kepolisian, ya di tentara-tentara banyak yang kita latih menulis. Apalagi kalau ada sekolah, banyak kali mahasiswa, dosen, guru, dan lain-lain. Kan akhir-akhir ini kita juga melatih teman-teman buruh dari serikat pekerja seluruh Indonesia belajar menulis, sehingga kalau mereka turun di lapangan, apakah itu di katakanlah berdemo, mereka bisa buat itu kalau hal-hal yang terkait dengan itu. Tapi di tempat kerja mereka juga bisa mempublikasikan apa yang mereka kerjakan untuk menginspirasi orang lain. Misalnya bagaimana memperbaiki mobil yang rusak, karburatornya rusak, dia akan buat video pendek, kemudian diupload. Ya kita bisa belajar. Saya belajar ya memperbaiki yang kecil-kecil, misalnya kerusakan komputer, kerusakan mobil, itu belajar dari YouTube. Bahkan sekarang banyak juga ustaz yang belajar dari YouTube dan akhirnya bisa menyampaikan 1-2 ayat. Ya, itu satu hal yang baik. Nah, itulah BPWI, dan kita sudah membentuk organisasinya sejak 15 tahun yang lalu. Kita sudah punya pengurus di 23 provinsi dan hampir 200 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, teman-teman lama inilah yang coba digalang untuk kepeduliannya, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini ya hari ini saja itu terjadi di 3 lokasi, satu di sini, kemudian ada juga di Aceh dan di tempat lain. Itu yang laporannya masuk, tempat lain juga belum. Nah, itu sebagai kegiatan kita, karena kita melihat apa yang sebenarnya yang perlu kita publikasikan adalah kegiatan yang kita buat sendiri. Jadi seorang pewarta warga tidak harus kesana kemari cari berita, tapi apa yang dilakukannya sehari-hari itulah yang jadi sumber berita. Kita melakukan kegiatan hari ini jadi sumber berita. Jadi kita publikasikan dari Aceh sampai Papua, bahkan luar negeri akan melihat dan mengetahui apa yang terjadi di lokasi ini. Kita sudah punya pengurus di luar negeri 19 negara ya saat ini. Terutama di Timur Tengah kita punya pengurus di Lebanon, di Mesir, di Arab Saudi, di Oman, di Turki, sampai ke Somalia, sana juga Jazair, dan banyak kan. Di Asia kita punya pengurus di Jepang, di Taiwan, dan di Hong Kong. Nah, tujuannya apa? Kita menjalin silaturahmi, tidak hanya silaturahmi lokal, tapi juga silaturahmi antar bangsa di
negara-negara lain. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan berbagi informasi, kita bisa mendapatkan manfaat. Karena tanpa informasi, saya kira ya kita hari ini masih jadi masyarakat yang tidak mengenal Islam misalnya. Karena ada informasi tentang lahirnya agama Islam, kemudian dibawa ke sini informasi itu, sehingga ya, Indonesia menjadi negara dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Nah, jadi informasi ini sangat penting, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kita bersama-sama. Untuk kedepannya, saya berharap bisa kita coba rumuskan berbagai persoalan yang ada di masyarakat kita melalui Mas Widi dan Pak pimpinan pesantren atau masyarakat kita di sini. Apa kira-kira yang bisa kita bantu untuk dikomunikasikan kepada para pengambil kebijakan. Ya, hubungan kerjasama yang baik dengan kepolisian, TNI maupun kementerian bisa kita sampaikan. Kita tentu saja tidak bisa menjanjikan bahwa itu akan berhasil, tetapi kalau tidak dikomunikasikan tentu sudah jelas gagal. Nah, dua kan.